Tapi kalau makan sama bininya air putih aja. Ada tak orang macam ini? Banyak juga ngaku. Nah, au takshifu anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesusahannya. Kalau mengadu dia dengan kesusahannya, kepayahannya, kesulitan hidupnya, maka tolong dia lepas dari segala kesusahannya ini. Tolonglah Pak Ustadz, anakku tak makan. Tolonglah Pak Ustadz, baju sekolah koyak. Tolonglah Pak Ustadz, sepatunya tarik. Tolonglah Pak Ustadz, ini tak ada minyak. Tolonglah Pak Ustadz. Kasih tolong. Tak ada ruginya itu. Tak miskin, tak susah kita gara-gara itu. Lepaskan dia dari segala macam kesulitan, kesusahan hidup. 3. Au tatrudu anhu ju'an, kau usir ju' artinya wa at'amahum min ju', usir ju', lapar. Siapa namanya? Si ju', lapar tadi. Usir kelaparannya, jangan sampai dia lapar. Zaman dulu lapar itu pantang, tak boleh. Zaman sekarang orang berlapar-lapar. Kau pucat kali muka, kau tengok aku lapar kali. Kenapa tak makan? Diet. Apalah orang ini. Makanan ada, beras ada, gulai ada, sambal ada, berlapar-lapar. Lapar, mati. Apa ditahan-tahan makan? Au taqdiya anhu dainan, bayarkan hutangnya. Ini tak ada dalam hadis yang tadi. Dalam hadis tadi tak ada ini. Tapi dalam hadis ini ada satu khusus, au taqdiya lahu dainan, bayarkan hutangnya. Pergi ke warung, tanya yang punya warung tuh, Bu, siapa di perumahan ini yang utangnya paling banyak sampai tak berani keluar rumah, tak berani wirid yasin, tak berani pengajian karena banyak utang? Tolong dia. Kalau mau lepas kita dari masalah, begitu caranya. Mau lepas dari masalah ini 3. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, bayarkan hutang orang susah. Kenapa dia berutang, Bu? Dia sibuk main online, Pak Ustadz. Oh, mampus dia situ. Susah tolong-tolong lagi. Kenapa dia berutang? Kebetulan kemarin anaknya sakit, lakinya pula meninggal. Dia pun sekarang kena penyakit, Pak Ustadz. Tolonglah dia. Tanya juga sebabnya dulu. Syanu itu kenapa? Si main judi online aja kerjanya, Pak Ustadz. Sebentar ya, aku ke sana dulu, Bu. Ibu kemana? Aku mau ke kantor polisi, mau kulaporkan dia. Dia ditangkap, campakkan orang ke Sungai Siak. Itu makanan hiu-hiu situ. Kata hiu, aku pun tak mau makan ini, pahit darahnya gitu. Ada kawan saya kena masalah di Bandung. Saya tanya dia, cemanalah kau bisa lepas dari masalah yang dahsyat ini? Pergi aku ke kampung, kujumpai orang warung situ. Bu, tengok catatan warung ini. Keluarlah buku catatan warung. Ku cari yang daftar utangnya paling banyak, ku bayarkan tanpa orang itu tahu. Nanti kalau dia datang ke sini bilang utangnya udah lunas dan tak tahu entah siapa yang bayarkan. Alhamdulillah Ustadz, setelah ku bayarkan selesai masalahku semua. Jadi cara menyelesaikan masalah hidup 3. Doa, sedekah, bayarkan hutang orang. Cemanalah aku membayarkan hutang orang, Pak Ustadz? Utangku yang paling banyak di kampung di Pak Ustadz. Nasiblah. Itu hadis kita kaji 292, ini agak panjang sedikit. Bagaimana cara orang yang bermuka 2? Tadi baru kita bahas kemana diletakkan muka. Ini 2 pula mukanya.
Satu di muka, satu di belakang. Orang kalau mau masuk ke hutan, mukanya memang dua. Satu diletak di muka, satu dibuat di belakang. Cari patung apa? Topeng di belakang. Karena harimau tak mau menerkam dari depan. Jadi kalau di belakang bingung harimau itu menerkam. Mana yang muka dia? Aku pusing kata dia. Nggak jadilah, pergi aja lah kata dia. Itu kan dipasang muka itu dua, sini satu. Jadi kalau ada kawan kita, tetangga kita bermuka dua, berarti dia disangkanya kita harimau. Daripada kau terkam, biarlah muka aku dua kata dia. Maksudnya muka dua di sini adalah munafik. Di depan kita manisnya. Bercakap dia 5 menit kena diabetes kita. Saking manisnya. Tapi di belakang dia biasanya semakin tak terdengar suaranya, semakin akurat informasinya. Ku sampaikan sama klien yang bermuka-muka dua ya, munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik letaknya dalam keraknya neraka. Ustadz, kalau ada orang di depan Ustadz baik, di belakang Ustadz dia mengecam, mengejek, membuli, mengolok, sampai berita itu ke Ustadz, saya ajak dia kopdar, kopi darat. Kau kalau kundang ke rumahku pasti kau tak datang kan? Kau takut? Di mana kau mau kita jumpa? Kita jumpa di Jalan Paus. Makan miso kita di sana. Jumpa. Kenapa kau ejek-ejek aku? Enggak ada saya ngejek. Nih screenshot di grup. Tanya. Tak berhenti juga ngejek. Kau kalau tak berhenti ngejek, kupoldakan kau. Pasal penistaan nama baik, mengganggu ketenteraman orang. Kalau udah kita gitukan, tetap juga dia tak usah pikirkan lagi, karena melawani orang gila tak akan pernah kita menang. Biarkan aja lah dia dengan kegilaannya, jangan pula kita ikut. Nyambung aja pula dengan itu. Sedapnya ceramah di pengajian Az-Zahra. Tak usah diurus orang, kita urus saja urusan kita. Saya ingin sekali mengundang Ustadz datang ke acara syukuran kecil-kecilan di rumah saya. Apakah Ustadz berkenan untuk menghadiri undangan saya, sekaligus kedua orang tua saya ingin bertemu, datang jauh dari Sungai Guntung. Sungai Guntung nih dari sini ke Tembilahan 7 jam, dari Tembilahan naik speed lagi 5 jam. Sungai Guntung. Kalau mau dekat naik pesawat dulu ke Batam, dari Batam naik speed 3 jam daripada jalan darat dari sini. Mau datang kemari, mau jumpa Ustadz Somad, datang Rabu pagi, ikut pengajian Riyadus Sholihin, habis itu tunggu saya di rumah kayu itu. Nanti saya kasih makan lontong pagi. Karena kalau saya mendatangi rumah satu-satu, nanti semua perumahan ini minta datang. Saya datangi, ini rumah kami lah Ustaz, rumah kami lah Ustaz, rumah kami lah Ustaz. Ini satu jalan ini lebih 360 rumah. 2 tahun saya mendatangi rumah ini baru selesai. Kalau tidak nanti kami yang selalu pengajian, Ustaz, kenapa Ustaz tak datang ke rumah kami? Macam mesin pompong rusak. Bawa makcik, pakcik, ayah nih yang mau jumpa nih, Rabu subuh lapor ke Ustazah Neti. Nanti ku kasih lontong sayur sama teh manis. Biar supaya adil. Mau berfoto sama Ustaz, syarat berfoto sama saya 2, anak-anak sama nenek-nenek. Lama lagi lah nunggu kami tua Pak Ustadz, supaya tak jadi fitnah.
ada kebahagiaan ibu membawa kedua orang tuanya. Di Sungai Guntung sana dia selalu menonton ceramah Ustaz. Pas ditanya, apa mau emak? Mau emak gelang emas? Tidak. Mau emak jalan-jalan? Tidak. Apanya emak mau? Aku mau jumpa sama Ustaz Somad. Dibawakan ibu itulah emaknya dari Medan naik pesawat datang hanya untuk jumpa. Ibu kemari dari Medan? Iya Pak Ustaz. Naik pesawat? Iya. Terus kapan ibu pulang? Asal udah jumpa sama Ustaz ini, pulanglah aku besok. Umur ibu berapa? 75 tahun. Yang satu lagi datang semalam, datang dari Tanjung Balai Asahan, naik mobil jalan darat, jumpa, habis jumpa balik lagi. Terus ibu kemana? Aku mau balik lagi. Udah jumpa aku Ustaz. Udahlah. Alhamdulillah yang banyak mau jumpa saya ini dua, anak-anak sama nenek-nenek. Jadi memang saya ini rupanya spesialis anak-anak dan nenek-nenek. Ustaz tolong datang ke rumah saya Pak Ustaz. Kenapa? Mertua saya Pak Ustaz naik darah tingginya. Pas koma itu menyebut Ustaz, Ustaz Somad, Ustaz Somad gitu. Datang saya bacakan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang beberapa yang saya datangi itu dua gendangnya. Kalau tak sehat mati. Kenapa lah orang itu selalu ingat sama saya? Karena sebelum tidur didengarnya ceramah saya. Itu yang buat orang itu ingat. Sebelum dia tidur dihidupkannya, agak-agak 5 menit saya ceramah, dia pun tidur. Besok pagi terbangun ceramah juga lagi saya di situ. Sedekah cerdas ke Az-Zahra untuk pembangunan masjid atau belikan Al-Quran? Belikan Al-Quran sudah banyak. Quran banyak di situ di perpustakaan, tak terbaca-baca. Masjid itu duitnya udah cukup. Itu belum selesai karena payah mencari tukang. Duitnya ada. Jadi kalau kami mau ngasih Pak Ustadz untuk kelas di sini, nih samping nih. Nanti kelas sini 4 lantai, letter U. Bangunkan untuk kelas. Tanya Ustazah Neti rekeningnya. 4 lantai, satu lantainya 7, satu lantainya 5, 10, 15, 20 lantai, 20 kelas, 20 lantai tembus ke langit, 20 kelas di samping. Doakan supaya selesai kelas, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Anak-anak belajar sekolah pagi, petang, siang, malam. Salah satu jamaah Majelis Ta'lim Az-Zahra saat ini dalam ikhtiar untuk sembuh. Qadarullah beliau mengalami kecelakaan pulang dari Tahsin pada hari Senin 26 Agustus yang lalu. Masih ada sehat apa? Sakit. Mudah-mudahan ibu sehat. Allah memberi sakit itu 2, 3. Pertama menghapuskan dosa, kedua mengangkat derajat, yang ketiga Allah ingin beramal dengan amal sabar. Amal sabar itu tak ada batasnya pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya unlimited. Jadi kalau kita sakit 3, menghapus dosa, mengangkat derajat, dapat pahala bighairi hisab. Mudah-mudahan ibu tetap istiqomah ngaji, panjang umur, sehat badan. Kenapa kawan saya itu Pak Ustadz tak ngaji, tak sholat, badannya sehat-sehat aja? Itu namanya azab. Itu namanya istidraj. Kalau badan sehat tak sembayang, istidraj. Duit banyak tak bersedekah, istidraj. Azab yang tertunda. Allah kalau sayang sama kita, ada dosa kita sedikit, langsung dihapuskannya. Supaya waktu kita mati tak ada dosa lagi, sehingga kita tak singgah di neraka. Makanya kita selalu husnuzon.
Apalah aku ni, sikit-sikit sakit, sikit-sikit sakit. Sejak ikut pengajian Ustaz Somad ni lah sakit. Dulu waktu tak pengajian, waktu rambutku macam mak lampir, waktu bajuku masih you can see, sehat-sehat aja aku. Sekarang pas ngaji hilang selop, datang kedua hilang helm, datang ketiga hilang laki. Bagaimana cara menghadapi masalah? Tapi kita harus, hidup ini memang banyak masalah. Kalau banyak cucian, itu namanya laundry. Yang namanya hidup ini, siapalah yang tak punya masalah hidup ini? Kita harus mengakui kesalahan yang tidak kita buat. Oh, tak mau saya. Saya kalau dituduh melakukan kesalahan, tak mau. Jangan mengakui kesalahan yang tidak kita lakukan. Fitnah itu. Wallahi, tallahi, billahi, aku bersumpah demi Allah, aku tidak melakukan. Berani berkata tidak. Tapi kalau melakukan, gentleman untuk mengakui dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh kita menyalahkan takdir hidup? Siapa yang menetapkan takdir? Menyalahkan takdir berarti menyalahkan, berani menyalahkan Allah. Malam yasbir bi balai, siapa yang tak sabar dengan balaku, walam yarda bi qadai, siapa yang tidak ridha dengan takdirku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Berani mencari Tuhan selain Allah, tak boleh. Makanya iman kita ada 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Saya maunya Pak Ustadz laki saya itu putih, ganteng, pirang, matanya biru. Tiba-tiba dapat saya hitam Pak Ustadz. Menurut ilmu Allah itulah yang baik. Karena kalau dapat ibu putih, pusing kepala ibu kalau dia tak pulang. Tapi pas laki ibu hitam, 2 hari pun tak pulang, ibu slow aja. Tak ada khawatir hilang. Dilaporkan tetangga, aku tengok lagi kau tadi hilang pun tak apa-apa, mau ambil lah. Kita hidup ini yang indah tu menurut kita atau menurut Allah? Maka yang paling bagus hidup ini adalah husnuzon. Pelajaran yang saya ambil dari hidup adalah yang paling indah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya berikhtiar, selebihnya husnuzon pada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya orang yang paham agama, sholat, mengaji, tapi pacaran? Dia sholat, mengaji, tahu agama, tapi pacaran. Pacaran itu kan jalan laki-laki perempuan tak mahram, hukumnya haram. Gonceng sana, karaoke, jalan-jalan. Perbuatan haram dilaksanakannya terus menerus. Perbuatan itu namanya fasik. Apa namanya? Fasik. Pakai qaf. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Banyak yang dikasih Allah hidayah, banyak yang disesatkan Allah. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Jangan fasik. Jadi apa obatnya bagi orang yang pacaran ini? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki Pak Ustaz. Babini. Laki-laki yang pacaran tidak ada obatnya kecuali babini. Kalau dia perempuan apa obatnya Pak Ustaz? Badate balam datela kap bayak kap bawaki
bersuami. Tak ada obatnya selain berbini. Maka anak ibu yang laki-laki asik berpacaran, nikahkan dia. Belum cukup umur berarti gatal. Disambal belacan cocoknya dia. Almarhumah mak saya ni tanyanya saya, tanyanya adik saya, kau mau sekolah atau berbini? Kata adik saya, aku mau sekolah. Sekolah. Kau mau sekolah berbini? Aku sekolah mak. Sekolah. Aku mau ke Mesir, habis itu ke Maroko. Adik kau berbini dulu, karena kau belum selesai kuliah. Dia nikah dulu. Maka anak dia sekarang udah kelas 3 aliyah, tahun depan taman. Karena lebih dulu. Mana yang lebih cepat, tak usah tunggu-tunggu lagi. Karena kalau ditunggu-tunggu buat dosa dan maksiat, ibu ikut menanggungnya. Tunggulah Pak Ustaz, anak saya ini nikah nunggu punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi. Siapa nanggung dosanya? Ibu menanggung dosanya. Saya Sami ini asal mau dia nikah, saya nikahkan nanti. Apa lama-lama? Nah, banyak calonnya udah. Misal jumpa anak kawan di booking orang tuh. Asal jumpa di booking. Bingung pula saya ngundinya nanti yang mana ya. Sementara dalam Al-Quran, apakah orang yang tergolong mati syahid seperti orang mati tenggelam, mati menuntut ilmu, jika tidak mendirikan solat, apakah dapat pahala sebagai syahid, Pak Ustadz? As-salatu imaduddin, solat tiang agama. Maka kalau orang tidak solat, atapnya jatuh, kipasnya jatuh, amal jatuh semua kalau tak solat. Syahidnya pun jatuh. Kunci awal pertama adalah solat. Bagaimana amal baik seseorang, apakah dihitung jika dia tidak solat? Sementara dalam Al-Quran disebutkan amalan dihitung walaupun sebesar biji sawi. Tapi saya dengar juga kunci amal diterima adalah solat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu bagi yang cukup syarat. Adapun orang kafir, maka tak ditengok lagi amalnya, langsung masuk neraka jahanam. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami tunjukkan amal-amal dia semua sebesar biji sawi, lalu dijadikan Allah habaan mansura, macam debu yang dihembus angin. Orang yang tak solat tak dihitung. Maka jadi cuma apa Ustaz? Langsung masuk neraka jahanam. Jangan sampai laki tak sembahyang, jangan sampai anak tak sembahyang. Kunci adalah solat. Pernah ibu mendengar siapa yang suaminya tak solat langsung pisah? Pernah dengar? Mazhab Hambali itu. Kalau ada ustadz berceramah, siapa yang suaminya tidak solat, maka otomatis dia sudah pisah dengan suaminya, tidak boleh satu tempat tidur, tidak boleh lagi serumah. Itu mazhab Hambali. Karena dalam mazhab Hambali, orang yang tidak solat maka dia kafir. Orang yang kafir otomatis dia tak boleh serumah lagi. Kalau ada ustadz yang berceramah begitu, itu mazhab Hambali. Untungnya kita mazhab agak lapang sedikit. Mazhab Syafi'i tak sampai kafir, fasik. Kalau dia tak sembahyang karena malas, fasik. Tapi kalau dia tak sembahyang karena ingkar, mengejek Islam, kafir. Ibu tak boleh lagi serumah sama dia. Bilang sama dia, babi hutan, kita tak serumah lagi. Ibu kalau mau mencari menantu yang sholat, baik menantu jantan maupun menantu betina, baik menantu laki-laki maupun menantu perempuan, menantu yang sholat.
Doakan supaya santi-santi penghafal Quran yang baik-baik, yang solihah-solihah, yang bisa baca kitab, yang tak tinggal tahajud, zikir, suaminya yang bisa menjaga hafalannya. Dan sampai dapat laki Fir'aun. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Sebelum bapaknya menerima calon suaminya, saya mesti ikut fit and proper test. Saya tengok dulu. Kau mau jadi lakinya, sembahyang kau. Tes baca iftitah, tes baca Al-Fatihah. Siapa nama kau? Nama saya Kausar Pak Ustaz. Baca inna a'tayna. Inna a'tayna kal kautsar. Nama kau siapa? Nasrullah Pak. Baca izaja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kau mau nikah juga? Iya, siapa nama kau? Imran Pak. Baca Ali Imran. Panjang tuh Pak Ustaz. Saya memang nama Ali Imran Pak Ustaz, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Baca Kulhu Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kau lulus. Karena kau yang nyebut namaku. Jangan kalian bocorkan soal ini. Kertas terakhir. Saya pernah mendengar dalam kajian Ustadz bahwa minjam ke bank riba. Apakah semua bank Ustadz? Semua bank konvensional riba. Bagaimana supaya tak riba? Bank syariah. Ustazah-ustazah yang mengambil rumah kredit di sini, yang mengajar di Az-Zahra, wajib bank syariah, jangan konvensional. Bagaimana jika minjam ke bank syariah yang saya dengar dengan cara akadnya dibolehkan? Apakah benar? Bank syariah sudah keluar Dewan Penasehat Syariah DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan dia punya fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Pakailah BSI, Bank Syariah Indonesia, Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri itu sudah syariah, alhamdulillah. Bagaimana jalan lain? Kita butuh modal usaha melalui bank syariah. Ustaz pernah minjam ke bank? Enggak. Jadi Ustaz dulu waktu mau beli mobil, beli motor pakai apa? Pinjaman, enggak tahu. Okay. Dulu pinjaman tanpa bunga, namanya Amak Bank. Amak apa? Mak, pinjam duit mak. Kau ni dari kecil menyusahkan sampai tua, kata dia. Dijualnya lah gelangnya. Terbuka gelang, cincin. Habis itu ganti balik. Amak Bank. Agama kita melarang suap, sogok menyogok. Dalam penerimaan pegawai TNI, Polri, walaupun lulus tetap diminta uang sebagai tanda terima kasih. Apakah itu suap namanya Pak Ustadz? Bagaimana jalan keluarnya? Hai bapak-bapak Badan Kepegawaian Negara BKN, hai bapak-bapak ASN, hai bapak-bapak TNI Polri, jangan kalian main sogok suap. Kalian kasih ke anak bini neraka jahanam. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Duit sogok dikasih makan ke anak, ke bini, berdoa mereka malam, doanya tak diterima Allah. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu, mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Anna yustajabulah, tak mungkin doanya dikabulkan Allah. Anak bini kalian memasak nasi rice cooker semangkok, berubah menjadi setetes darah, disemburkan jantung naik ke otak, otaknya jadi hitam. Nasiyatin kazibatin khotiah, hitam otaknya. Kenapa? Gara-gara makan. Jangan sampai kasih anak bini makan haram. Mak, aku ikut tes PNS mak. Ikut kau tes PNS, jangan menyogok. Aku tak mau kau makan haram, kata mak saya.
Ini tak ada nyogok, tapi kawanku ngajak jumpai rektor. Jangan. Nanti kau jumpai rektor tu lulus kau, padahal ada orang lain lebih layak. Kau zalim. Tak senang hidup kau di dunia. Mak saya kunci, jujur. Kalau memang rezeki kau di UIN tu, lulus kau. Kalau tak lulus kau di UIN itu, di tempat lain rezeki kau. Allah menjamin rezeki kau. Tauhidnya, dia tak profesor, dia tak doktor, dia tak ustazah, dia tak hafal Quran, tapi tauhidnya bersih. Ikut saya tes, bersih, tak ada pakai backing, tak ada apa, lulus. Doa dia tiap malam berdoa, lulus. Meninggal dia, keluar saya dari PNS tuh. Meninggal dia bulan Maret tanggal 18, bulan Juni saya keluar, baru saya paham rupanya aku PNS ini doa dia. Meninggal dia, keluar saya dari PNS. Rezeki tak berpintu, itu dulu nasihat dia. Rezeki tak berpintu, ditutup orang pintu PNS, dibukakannya pintu yang lain. Keluar saya dari PNS, tak mati sekarang. Ini kurus ini bukan karena keluar dari PNS. Ustaz tu sejak keluar PNS tu kurus dia, aku tengok. Itulah kaji kita. Itu Ustaz Anlop sama Ustaz Tatang udah menunggu, udah terlambat ini setengah jam. Mestinya jam 5.30 kami udah berangkat. Tapi karena sedap mengaji sama ibu-ibu ni, ikhlas ibu-ibu ni. Qala al-musannifu rahimahullah bisanadil muttasil, dengan sanad bersambung kepada Imam Al-Hafiz Al-Munziri, nomor 290. Waruwiya an Umar ibn al-Khattab, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi, khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya, ayyul a'mal afdal, apa amal yang paling afdal? Ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Kata Nabi, yang paling afdal idkhalukas surura ala mu'min. Idkhalukas surur, memasukkan kebahagiaan, alal mu'min, ke hati orang beriman. Itulah amal yang paling afdal, memasukkan kebahagiaan ke hati orang beriman. Kok bahasa kitanya apa itu? Menyenangkan hati orang lain. Kalau senang hati dengan kasih air putih, kasih air putih. Tidak semua orang senang kasih teh manis, dia kena diabetes. Kita kasih teh manis. Kasih dia nasi putih. Tidak semua orang senang dikasih rendang, dia kena kolesterol. Saya tak kaya Pak Ustaz, tak bisa kasih makanan. Jangan kasih makanan, senangkan aja hatinya. Cemana nampak ibu muka saya sekarang? Putih kau sekarang, padahal lampu yang terang. Nampak-nampaknya dia ingin putih. Tahu kita dari berapa hari ini dia update status tentang skincare kan? Apalah susahnya hati menyenangkan orang. Senangkan hati dengan makanan, senangkan hati dengan pakaian. Tak bisa menyenangkan hati dengan makanan, dengan pakaian, senangkan hati dengan cakap. Saya orangnya tak pandai bercakap Pak Ustaz. Senangkan hati dengan senyuman. Jumpa orang senyum. Apalah payahnya itu. Idkhalukas surur ala qalbi mu'min, memasukkan kebahagiaan ke hati orang beriman. Pak Ustaz, saya ini sakit Pak Ustaz. Apa sakitnya Bu? Sakit jantung. Alhamdulillah ibu masih hidup. Kemarin yang sakit kaki mati. Senang hati dia. Oh iya ya Pak Ustaz ya. Susah kali hati saya Pak Ustaz. Kenapa? Laki saya ini enggak sholat Pak Ustaz. Tapi dia baik. Baik sama saya Pak Ustaz. Masih syukur. Laki orang sudahlah tak sholat, pakai narkoba.
Mudah-mudahan nanti lama-lama terbuka pintu hatinya, sholat dia. Banyak juga yang tak sembahyang. Pergi kita ke rumah sakit, menjenguk orang sakit, tolonglah doakan saya Pak Ustadz, penyakit saya ini udah tak tertolong lagi Pak Ustadz, kata dia. Senangkan hatinya. Jangan buat begitu, ini kalau aku tengok dari gaya-gayanya tak sampai Jumat selesai ini. Menyenangkan hati orang. Saya Pak Ustadz belum paham saya isi Quran nih Pak Ustadz. Bisa ibu membaca Quran? Bisa. Alhamdulillah. Sedangkan mendengar aja dapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Sedang dengar aja dapat rahmat, apalagi membaca. Oh. Tapi walaupun begitu berusaha untuk paham. Idkhalukas surur, menyenangkan hati orang. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, asba'ta jaw'atahu, mengenyangkan perutnya. Mengenyangkan perut. Datang dia ke rumah kita, ada rebus ubi, kasihkan. Ada rebus pisang, kasihkan. Ada rebus jagung, kasihkan. Tak cukup Pak Ustadz, apa boleh buat? Yang pula tak makan lagi kita gara-gara dia. Kasih goreng burung. Ikan burung tuh kasih ke dia. Enak kau makan goreng burung, enak kali lah burung ni. Padahal rupanya dibeli lakinya 200.000 di pasar untuk peliharaan dia. Daripada lakiku ni lebih sering memperhatikan burung daripada memperhatikan aku Pak Ustadz. Bagus ku potong ini, kata dia. Asba'ta jaw'ata, kenyangkan perut orang. Pahamlah santri-santri kenapa hari Rabu kalau ada tamu 3 kali makan. Tamu yang datang jam 7 habis pengajian Riyadhus Shalihin, kasih lontong. Tamu yang datang jam 12, siapkan makan siang. Tamu yang datang maghrib, siapkan makan malam. Paham? Mengamalkan hadis nih. Jangan sampai Ustaz ceramah asba'ta jaw'atahu, kenyangkan perut orang. Jangan sampai santri berbisik, alah Ustaz tu ceramah aja, tamu datang sekali pun tak pernah kasihnya makan. Inilah santri ganti-gantian membawa piring, membawa mangkuk, membawa cuci tangan, tunggang langgang, lintang pukang, ligah pugah. Mereka inilah. Doakan supaya anak santri sehat walafiat. Berganti-gantian jadwal. Menyiapkan makanan saya, tidak ada tukang siapkan. Latihan supaya mereka nanti jadi ustazah, jadi pimpinan pondok, jadi apapun dia juga nanti akan menyiapkan makanan untuk tamu-tamu. Karena dulu setiap datang penceramah ke kampung kami, diundang emak inilah ke rumah. Dimasakkannya anyang, dimasakkannya gulai ayam, dipanggangkannya ayam, disiapkannya pulut kuning. Makanlah Pak Ustadz. Maka setiap saya pergi ke kampung, ke desa, ke hutan, disiapkan orang makanan, ingat saya itu, oh ini mungkin balasan Allah untuk almarhumah emak saya. Tak tamu yang kita balas, tak tamu yang kita kasih itu membalas, orang lain membalas. Tak usah berpikir. Jangan hitung-hitung sama Allah. Nanti Allah hitung-hitung pula sama kita. Berhitung-hitung Allah sama kita, dikasihnya napas kita setengah. Kena penyakit SO, sesak ongok. Judul lagunya setengah napasku pergi. Asba'ta zawja jaw'ata, kenyangkan perutnya. Putih bibir tamu tu tak makan. Pas giliran dia mau permisi, permisi dari lupa Ustaz. Alah cepat kali kau pulang. Itu ustazah menggorengkan ayam pula. Dia udah mau pulang, udah hidup kunci motornya. Jangan begitu.
Kalau tamu siang ni jam berapa Ustaz? Jam 12 siapkan. Jangan sampai jam 1. Jam 1 lapar kali dia udah. Kalau yang makan malam ni jam berapa Ustaz? Jam 6 siapkan. Kalau yang makan pagi jam berapa Pak Ustaz? Jam 7 kami dari masjid, lontong sudah mesti siap. Mengamalkan ini supaya santri paham, oh rupanya Ustaz kami itu tak cuma pandai NATO, no action talking only. Mari kita bersedekah, mari kita bagi tamu makan, air putih pun tak keluar. Suruhnya pula anaknya itu ngejar-ngejarkan ayam. Coba kejar-kejarkan dulu ayam. Setiap tamu mau balik, baliklah kami apa ya? Jangan. Tadi si Sami ngejar-ngejarkan ayam tadi. Baliklah kami Ustaz ya? Jangan dulu. Dia udah ngejar-ngejarkan ayam tadi. Bukan disuruhnya motong ayam, mengejar ayam. Patutlah tak dimasaknya, orang ngejarkan ayam aja. Nampak kau tadi Sami lari-lari ya? Itu ngejar-ngejarkan ayam itu. Tak dimasak. Ada waktu bisa masak, masak. Kebetulan ustazah tak sibuk dimasakkannya nasi minyak, nasi biryani. Ustazah masak nih Pak Ustaz. Iya. Kebetulan sibuk tak sempat ditanya tamu tuh. Ini makanan dari mana? Ini namanya gulai touch screen. Maksudnya Pak Ustaz, gulai tunjuk. Eko sebungkui, eko dua bungkui, eko cie, eko dua. Tamu itu pun sebetulnya tak peduli kali dia apa yang kita hidangkan itu. Pas ditanya, kami sebetulnya Pak Ustaz tak peduli kami mau makan apa. Yang penting makan dengan siapa, katanya. Dia pun pandai pula menyenangkan hati awak. Taunya dia pucuk ubi itu tua. Dari warnanya hijau kali udah, katanya. Kasih orang makan. Tak bisa kasih makan, kasih minum. Tak bisa ngasih teh manis, kasih air putih. Air putih pun tak ada, parah kali. Masa air putih tak ada. Tapi waktu saya bertamu ke rumahnya Pak Ustaz tak dikasihnya makan. Kita balas biar supaya pelajaran untuk dia. Tapi jangan kita cakapkan. Yang pula, dulu waktu ke rumah kau enggak kau kasih makan kan? Ini gini caranya ini. Itu namanya mengasari orang. Ada tamu. Kata Nabi, siapa yang mau menerima tamu nih? Kata sahabat, kami ya Rasulullah. Kau siap menerima tamu nih? Iya, bawa. Dibawanya ke rumah. Tanyanya bininya, ada makanan untuk tamu? Kata bininya, ada tepung gandum, tapi untuk anak kita. Untuk kita tak ada, tak ada. Masalah. Masak pas malam itu dihidangkan. Cukup untuk satu orang. Pas mau makan, dimatikannya lampu. Matikannya lampu, pura-pura dia mengunyah. Enak makanan nih, kata dia. Dia sama bininya tak makan, tamu itu aja makan. Besok pagi datang ke rumah Nabi, senyum Nabi. Apa kata Nabi? Adhakallahu sani'akuma. Perbuatan kalian berdua malam tadi membuat Allah tertawa. Maksud Allah tertawa di situ, Allah senang, Allah ridha dengan perbuatan kalian tadi malam. Dari mana Nabi tahu? Disampaikan malaikat Jibril. Ada umatmu yang pura-pura makan tadi malam. Sekarang yang banyak orang bukan pura-pura makan, pura-pura tak makan. Biar supaya tamu tak makan. Dia supaya tamu pulang. Udah jam 7 pula nih, kakak kau itulah nggak pulang-pulang dari tadi. Padahal ada di kamar. Itulah keluar pula dia nih. Tak lama keluar anaknya. Ya, panggil mama, kata. Kata tamunya, oh, kata. Ketahuan. Apalah ditahan duit tuh. Ditahan pelit, namanya pelit bin bakhil bin medit bin kedekut bin kikir bin sampili. Ditahan duit itu tak meleleh, mati juga. Dibagikan pun ke tamu, tak juga kita miskin.
Nah, jadi jangan sampai bakhil. Insyaallah ibu-ibu dimurahkan Allah rezekinya. Tiga, au kasauta auratak, atau kau tutupkan auratnya. Kau tutupkan auratnya maksudnya kasih pakaian. Kasauta, kau tutup auratahu, auratnya, kasih pakaian, kasih dia baju. Seminggu yang lalu saya minta Wira mempos baju 1 kardus, bagikan ke Pak Pulan penjaga udah semua, bagikan ke Yayasan Hajah Rohana 1 lagi. Karena saya setiap acara tuh koko sama kemeja sama batik. Batik itu asal sudah saya pakai sekali tak suka saya tak hobi buka batik, saya suka pakai baju putih. Nana dipakai itu apa, disimpan di lemari berjamur, bagi. Makanya banyak orang nanya, banyaklah Ustaz dapat sarung ya, dapat baju. Tak ada, kau tanyalah Ustazah, habis semua bagikan. Itu apa, disimpan. Ini disimpan sampai 3 lemari. Mati kita, pakai kain kapan? Disimpan rok, baju, kemeja, batik di 3 lemari. Pas mati, ada orang Islam mati pakai batik? Mati pakai kain, disimpan, dikasih kapur barus, disetrika, disemprot, di laundry, dicuci, jaket kulit, jaket itu. Pas mati, kain yang tak pernah diurus itulah yang menyampul badan. Kain. Di antara ibu ni semua, siapa yang sudah menyiapkan kain kapan? Belum ada. Saya ada tasnya di kamar, ada di rumah. Tanya sama ustazah, saya siapkan kain kapan. Nanti kalau aku mati, ini kainnya. Supaya ustaz tu jangan cuma ceramah, ingatlah mati, ingatlah mati. Rupanya yang disuruh ingat mati orang, dia tak pernah ingat mati. Saya sebelum saya menceramahkan, santri sama istri mesti tahu, aku menyuruh orang ingat mati, kain kapan ku dah siap, batu nisan pun dah siap. Saya pesan sama kawan saya, tolong kau buatkan nisan. Mat, udah siap, ku antar ya, jangan dulu bilang. Nanti terkejut orang rumah. Jangan dulu, kau pegang aja dulu bilang. Nanti kau dengar berita aku mati baru kau antar. Kata dia, kok aku duluan mati gimana katanya. Kau bilang sama anak kau, nanti kalau kau duluan mati dia ngantar ke rumah aku. Kalau aku mati kau jangan datang, aku bilang. Kenapa kata dia? Tanganku tak bisa menghapus air matamu. Boleh untuk update status besok pagi. Jangan pula serentak, ketahuan kopi dari mana. Jangan takut cerita mati. Ini banyak bini takut cerita mati, suami takut cerita mati. Asal cerita mati, jangan cerita mati bang, jangan cerita mati bang. Kenapa takut cerita mati? Cerita mati ke santri, cerita mati ke orang rumah, supaya kalau kita mati mereka tak terkejut, siap mental. Ini begitu laki mati terbuka mata, gara-gara tak pernah cerita mati. Kalau saya sampaikan itu. Kalau aku mati, jenazahku nanti letakkan di ruang tamu. Ini kain selendangnya, ini letakkan sini. Kuburkan aku di bagian kiblat ini. Kiblat masjid itu letakkan situ, supaya jangan sampai masjid itu diambil salafi. Kalau di masjid itu ada kuburan, tak diambil salafi. Asal ada masjid tak mau salafi. Asal ada kuburan tak mau dia. Kalau tidak habis masjid awak diambil salafi. Tiap hari orang bacakan doa ziarah. Ziarahlah orang situ untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, kata dia. Gimana kalau matinya pas jadwal di Kalimantan? Tak usah bawa jenazah ke sini. Tiket jenazah mahal. Kuburkan aja sana. Doa ibu-ibu sampai apa tak sampai? Sampai. Apa yang mesti dibawa kemari? Transit lagi Jakarta, bawa lagi kemari. Jenazah awak sama-sama saya recall.
Ini jenazah, ini sayur kol, ini kambing. Dia tengok kambing, mak ada Ustaz Somad sini, kata dia. Masa jenazah awal sama kambing? Ngapain mubazir? Pesankan itu. Kalau kebetulan jadwalku pas di Medan mati, kuburkan dekat almarhumah mak. Udah saya beli tanah 22 meter kali 60 ke belakang dekat sungai. Aku bilang sama sepupu-sepupu semua, aku udah membelikan kalian tanah, siapa yang mau ambil lah. Sampai sekarang belum ada yang ambil. Saya dekat sama sepupu-sepupu saya ini, supaya nanti kalau ziarah dekat. Sekali lalu pas mau puasa itu dekat mereka ziarah, tak perlu pergi ke sana pergi kemari. Untuk semua yang ada di sini, Al-Fatihah, kata dia. Itulah yang kita harapkan. Apa yang diharapkan hidup ini? Hidup cuma numpang singgah sejenak. Sementara hari panas bernaung di bawah pohon yang rindang. Tak lama matahari redup, perjalanan pun berlanjut. Itulah hidup. Yang kaya pun mati, yang miskin pun mati. Pejabat pun mati, rakyat jelata pun mati. Yang putih pun mati, hitam pun mati. Yang hitam dimakan cacing tanah, yang putih ada rupanya cacing, kata cacing, yang ini jangan kita makan, putih kali kan. Mana ada. Ini dulu kita makan enak nih, kata cacing. Yummy, kata cacing.